guys, waktunya sudah habis. Sudah siap? Siap? Siap tidak siap harus siap. Iya. Nah, untuk teknisnya nanti akan dimulai dari tim pro terlebih dahulu, dan kalau misalkan mau menyampaikan argumentasi itu harus dikuatkan oleh rekannya. Terus juga kalau misalkan mau menyanggah dari argumentasi dari pihak lawan harus instruksi terlebih dulu, dan nanti yang tim yang akan menyilahkan itu harus bilang silakan. Oke, contohnya interupsi saudara. Silakan. Kalau misalkan tidak, interupsi yang dijawabnya tidak, ya. Bisa dicoba? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju dengan masalah buat Kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tiga. Posisi debatnya itu adalah kurikulum merdeka dianggap lebih banyak memberikan madarat daripada manfaat. Silakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Yuk semangat dulu. Dari saya dulu. Saya ingin menyampaikan mengenai argumen terkait mosi kurikulum merdeka dianggap lebih banyak memberikan madarat daripada manfaat. Nah, di sini dikutip dari beberapa website dan jurnal, yaitu dari Kompas.com, bahwa dampak dari kurikulum merdeka ini tentunya memiliki sekali dampak yang negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya itu menyebabkan ketidakstabilan dari adanya pemerataan pendidikan dan juga adanya ketidaksetaraan pemahaman materi. Maksudnya adalah dengan adanya kebebasan pada dunia pendidikan, yaitu ketika siswa bebas memilih mata pelajaran apa yang mereka sukai, itu akan menyebabkan tidak stabilnya materi mereka kuasai. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, jadi kayak misalkan siswa yang dominan menyukai IPS, mereka tentunya akan memilih bidang studi pada sosial. Sementara IPA juga kan sebetulnya itu harus dipelajari seperti itu. Jadi itu akan sangat menyebabkan ketidakstabilan pemahaman materi. Dan juga sekarang di SD sendiri itu diterapkan sebuah pelajaran IPAS. Betul nggak teman-teman? IPAS itu yang mana gabungan atau korelasi dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Yang seperti yang telah kita pelajari bersama di semester 1 dengan Ibu Amit sendiri, bahwa nilai IPA atau nilai IPS itu sendiri tidak dapat diraih dengan betul-betul ketika dua materi yang berbeda haluan disatukan seperti itu. Jadi itu sudah sangat menghambat sekali terhadap pemahaman siswa. Mungkin untuk data selanjutnya yaitu adanya tekanan pemilihan bidang studi, kemudian menurunnya prestasi siswa, juga ada kurangnya kesiapan guru dan kurang sosialisasi, dan adanya keterbatasan evaluasi, juga kurangnya standarisasi. Maksudnya adalah banyak dengan adanya tuntutan teknologi dari kurikulum merdeka, seperti pada sistem administrasi itu guru sekarang sangat disulitkan dan sangat disibukkan dengan beberapa absensi misalkan, dan juga kan saat ini kita baru memulai semester baru ya, yaitu semester genap, di mana semua guru itu sibuk sekali dengan sistem administrasi sehingga mereka tuh melupakan tugasnya untuk mengajar seperti itu. Dan juga kurangnya sosialisasi tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok 1, bahwasanya untuk daerah-daerah terpencil atau daerah 3T itu sosialisasi sangat tertinggal sehingga menyebabkan ketidaksiapan guru dalam mengajar seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Ada yang ingin menyanggah atau ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, boleh. Oke, izin menambahkan. Silakan. Terkait kurikulum merdeka dianggap lebih banyak itu mudarat katanya dari. Oke, di kurikulum merdeka itu kan ada sistem zonasi. Nah, itu dianggap kurang efektif itu karena mengapa? Nah, karena diadakannya sistem zonasi gitu, peserta didik yang sudah mungkin mencari sekolah yang favorit gitu, ingin masuk tapi karena jaraknya jauh gitu, maka peluang untuk diterimanya itu sangat kecil gitu, walaupun dia prestasinya banyak. Nah, jadi sehingga terpaksa pasti peserta didik itu mencari sekolah yang dekat rumahnya gitu, karena itu sistem zonasi tersebut. Nah, selain itu juga karena sistem zonasi, nah jadi juga menurunnya motivasi belajar siswa. Ya udahlah, katanya mau sekolah favorit jauh juga gak bakal keterima karena adanya sistem zonasi. Jadi mereka jadi ya udahlah di sekolah yang dekat rumahnya aja.
siswa itu menjadi sulit gitu mengenali potensi dirinya untuk karena ujian nasional itu akan menyulitkan siswa mengenali potensi dalam dirinya karena untuk mengenali potensi diri tentunya harus ada seperti tolak ukur seperti itu dalam ujian. Mungkin menambahkan ya karena sistem ujian nasional dihapuskan tadi juga bisa berdampak ke belajarnya siswa karena kan kalau dulu ya kalau pas ada ujian nasional kita tuh belajar karena takut gak lulus gitu karena ujian nasional. Nah, tapi karena sekarang dihapuskan jadi mereka tuh ya ya udahlah udah mau lulus ini gitu. Itu karena dampak dari ujian nasional dihapuskan itu dianggap negatif gitu. Kalau berdampak gitu. Ada yang menyanggah? Silakan. Boleh? Dari tim kontra? Iya. Silakan. Baik, untuk mosi debat kali ini yaitu kurikulum merdeka dianggap lebih banyak memberikan madarat daripada manfaat. Kami sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini karena melihat dari manfaat dan banyaknya survei-survei yang membuktikan bahwa lebih banyak manfaat dibanding madarat untuk kurikulum merdeka. Di sini saya akan menyampaikan tentang tadi argumen dari pihak pro mengenai kurikulum merdeka yang memberikan banyak madarat. Setiap kurikulum pasti memiliki kritik, pasti mendapatkan kritik dan ketidaksesuaian di di lapangan, ketidaksesuaian di lapangan. Namun hal itu tidak membuktikan bahwa kurikulum merdeka ini dianggap lebih banyak memberikan madarat daripada manfaat. Di sini saya akan memaparkan tentang survei yang membuktikan bahwa kurikulum merdeka ini banyak memberikan manfaat kepada peserta didik dan guru di dunia pendidikan, yaitu survei indikator politik Indonesia atau IPI yang dilakukan pada mayoritas masyarakat Indonesia yang menghasilkan sebanyak 82% masyarakat merasa puas akan kurikulum merdeka ini. Survei ini diupload oleh CNN Indonesia yaitu channel berita. Teman saya akan menjelaskan mengenai detail survei yang telah dilakukan mengenai manfaat kurikulum merdeka. Jadi dari hasil survei yang dilakukan terdapat total 82,1% responden yang menyatakan kurikulum merdeka itu sangat bermanfaat. Jumlah itu terbagi dalam 18,8% masyarakat menilai sebagai sangat bermanfaat dan 63,3% lainnya cukup bermanfaat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa masyarakat secara umum memberikan respon yang positif terhadap kurikulum merdeka ini. Selanjutnya, kurikulum merdeka yang dikatakan oleh pihak pro mengenai yang banyak membebankan kepada guru. Sebenarnya kualitas guru di sini sangat dibutuhkan untuk ketercapaian kurikulum merdeka, di mana keterampilan guru dalam mengakses digital pada era digital ini sangat dipentingkan karena kurikulum merdeka itu sendiri diterapkan sesuai dengan zaman atau bisa disebut fleksibilitas yang menggunakan sistem proyek atau sistem berbasis digital dalam pengaksesannya. Hal ini sesuai dengan pengimplementasian kurikulum merdeka yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Jadi implementasi kurikulum merdeka identik dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi